Pintu ruang rapat itu tertutup dengan keras di depan wajah Andi. "Kamu tidak lagi bagian dari kami, Andi. Kami tidak bisa bekerja dengan orang seperti kamu," kata ketua grup dengan suara dingin yang masih terngiang di telinganya. Hanya dalam hitungan menit, seluruh dunia Andi hancur karena rahasia yang selama ini ia sembunyikan bahwa ia mencintai sesama pria, kini terbongkar dan membuatnya diusir dari kelompok yang selama ini ia anggap keluarga kedua. Malam itu, sendirian di apartemen kecilnya di Jakarta, Andi menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca, memutuskan untuk memulai sesuatu yang hanya miliknya. Udara malam Jakarta terasa pengap, suara klakson mobil dari jalan raya di bawah sana seolah mengejek kesunyian hatinya. Ia ingat bagaimana semuanya dimulai 6 bulan lalu, saat ia bergabung dengan tim kreatif itu penuh harap membangun startup desain digital bersama Budi, Riko, dan yang lain. Mereka tertawa bersama, mengerjakan proyek malam-malam, saling dukung seperti saudara. Tapi hari ini, saat ia akhirnya berani mengaku karena merasa aman, semuanya berubah. "Kamu bikin kami tidak nyaman," kata Budi tadi siang, mata menghindar. Andi merasa dadanya sesak. Di kota besar seperti Jakarta, di mana segalanya serba cepat dan modern, ternyata masih ada batas yang tak terlihat. Ia bangun dari kursi, berjalan ke jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Aku harus buktikan kalau aku bisa sendiri," gumamnya pelan. Besok pagi ia akan mulai menyusun rencana. Proyek pribadi yang selama ini hanya mimpi, sebuah platform digital bernama Satu Hati, tempat anak muda bisa berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Andi menghabiskan malam itu menulis kode pertama, jari-jarinya bergerak cepat meski air mata sesekali menetes. Ia tak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke perjalanan panjang penuh air mata dan tawa yang tak terduga. Pagi harinya, telepon berdering. Ibu dari Surabaya menelepon, suaranya khawatir. "Andi, kamu baik-baik saja? Teman-temanmu bilang kamu keluar dari grup. Ada apa, Nak?" Andi menelan ludah, belum siap menceritakan semuanya. "Iya Bu, aku baik. Aku mau mulai usaha sendiri saja." Ia tutup telepon dengan dada berdebar. Di luar, hujan deras mulai turun, seolah langit ikut menangis bersamanya. Tapi di dalam hati Andi ada api kecil yang mulai menyala. Ia tak akan menyerah. Seminggu berlalu sejak hari itu, dan Jakarta terasa semakin dingin bagi Andi meski cuaca panas. Ia duduk di meja kecil apartemennya, dikelilingi kertas catatan dan layar laptop yang menyala terus-menerus. Proyek Satu Hati mulai terbentuk, sebuah aplikasi sederhana yang memungkinkan anak muda berbagi pengalaman tentang identitas diri, tekanan keluarga, dan mimpi yang tertunda. Andi tak berani memberi label terlalu jelas, tapi ia tahu ini untuk orang-orang seperti dirinya. Setiap malam ia coding hingga subuh, minum kopi hitam yang sudah dingin, dan sesekali menangis sendirian saat mengingat wajah Budi yang dulu seperti kakak baginya. "Kenapa harus begini?" bisiknya pada cermin. Tapi ia tak punya waktu untuk larut. Tagihan apartemen menumpuk, dan tabungan semakin menipis. Suatu sore, Andi naik kereta ke Surabaya untuk menemui orang tua. Perjalanan 2 jam itu penuh pikiran gelisah. Di rumah sederhana di pinggir kota, ibu memeluknya erat, tapi bapak duduk diam dengan wajah tegang. "Kamu keluar dari tim bagus itu kenapa, Nak? Orang bilang kamu aneh sekarang." Kata-kata itu menusuk. Andi duduk di kursi kayu tua, tangannya dingin. Ia cerita pelan, tanpa detail, hanya bahwa ia berbeda dan teman-temannya tak terima. Ibu menangis, bapak menggeleng.
Di Indonesia ini, nak, hidup harus biasa saja. Jangan bikin malu keluarga. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya, dinding penuh poster band masa kecil, tapi hatinya berat. Keesokan harinya ia kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Di kereta ia buka laptop dan tambah itur baru ke aplikasi Ruang Curhat Anonim. Pulang ke apartemen ia langsung kerja lagi. Teman lama Riko menelepon, suaranya ragu. Andi, Maya. Kami cuma takut proyek terganggu. Andi tersenyum pahit. Tak apa, Ri. Aku paham. Tapi dalam hati ia tahu ini awal dari kesepian yang lebih dalam. Minggu berikutnya, satu hati mulai diuji dengan beberapa pengguna beta. Pesan masuk pertama, terima kasih, aku merasa tak sendiri lagi. Andi tersenyum untuk pertama kalinya dalam sebulan. Proyek ini bukan hanya bisnis, tapi juga pelampiasan. Ia mulai promosi lewat media sosial kecil-kecilan, foto dirinya yang sederhana dengan caption tentang keberanian. Lambat laun unduhan naik. Tapi tekanan tak berhenti. Tagihan listrik datang dan ia harus jual beberapa barang. Di tengah itu semua, Andi bertemu seseorang di kai dekat apartemen. Pria bernama Rian dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian. Mereka ngobrol tentang desain dan mimpi, tanpa Andi sadari bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Rian duduk di depannya di kai kecil itu, kopi latte panas mengepul di antara mereka. Kamu desainer juga? Keren, aku lagi cari partner untuk proyek kecil. Kata-kata Rian mengalir mudah, membuat Andi lupa sejenak pada beban di pundaknya. Mereka bertukar nomor, dan sejak itu obrolan malam hari lewat chat menjadi rutinitas. Andi cerita tentang satu hati, Rian mendengar dengan sabar, tak pernah menghakimi. Suatu malam, di bawah hujan Jakarta yang deras, Rian datang ke apartemen Andi membawa makanan. Kamu kelihatan capek, istirahat dulu. Mereka duduk di lantai, makan mie instan sambil tertawa kecil. Andi merasa hangat untuk pertama kali setelah lama. Tapi di balik itu ada ketakutan. Kalau ia tahu aku gay, apa ia akan pergi seperti yang lain, pikir Andi. Sementara itu, proyek mulai berkembang. Beberapa influencer kecil mulai bagikan link aplikasi, unduhan naik jadi ratusan. Andi kerja lebih keras, mata panda karena kurang tidur. Keluarga di Surabaya masih telepon setiap minggu, ibu pelan-pelan mulai paham, meski bapak masih diam, nak, kalau kamu bahagia, ibu dukung. Kata itu membuat Andi menangis di telepon. Di tengah kemajuan datang kabar buruk. Budi dari grup lama mengirim pesan, proyekmu mulai rame ya. Hati-hati, nanti orang tahu alasan kamu keluar. Ancaman tersirat membuat Andi gelisah. Ia cerita ke Rian dan pria itu hanya pegang bahunya. Kamu kuat, Andi. Aku ada di sini. Malam itu untuk pertama kalinya, Andi berani memeluk Rian lebih lama. Bukan kata-kata, tapi rasa aman yang tumbuh pelan. Proyek Satu Hati kini punya 1.000 pengguna, itur curhat mulai dipakai banyak anak muda dari berbagai kota. Andi tambah tim kecil, 2 relancer yang ia bayar dari tabungan. Tapi uang semakin ketat. Ia harus pinjam ke Rian untuk bayar serer. Nanti aku balikin, janji Andi. Rian tersenyum. Ini bukan pinjaman, ini dukungan. Di kampung gosip mulai beredar. Tetangga bertanya ke ibu tentang Andi yang tak mau nikah. Andi pulang lagi, duduk berhadapan dengan bapak. Apa kamu yakin dengan pilihanmu? Tanya bapak pelan. Andi angguk, meski hati bergetar.
Perjalanan ini baru mulai, tapi ia sudah merasakan perubahan dalam dirinya. Rian menjadi cahaya di tengah badai, dan proyek menjadi bukti bahwa ia bisa bangkit. Kesuksesan kecil satu hati mulai terasa, tapi justru saat itu badai datang lagi. Andi sedang meeting virtual dengan calon investor kecil ketika telepon dari Riko berdering. Andi, Budi lagi sebarkan cerita tentang kamu ke klien lama kita. Katanya kamu bikin grup tidak nyaman. Andi membeku. Pengkhianatan itu menusuk dalam. Malam itu ia duduk sendirian, tangan gemetar memegang ponsel. Rian datang memeluknya tanpa kata. Kita hadapi bersama. Besoknya Andi putuskan konfrontasi. Ia telepon Budi, suaranya tegas meski hati sakit. Kenapa kamu lakukan ini? Aku cuma ingin hidup tenang. Jawaban Budi dingin, kamu yang bikin kami rugi reputasi. Percakapan itu berakhir dengan Andi menutup telepon, air mata mengalir. Tapi ia tak menyerah. Ia tambah itur priasi di aplikasi buat komunitas lebih aman. Pengguna naik jadi 5.000, cerita-cerita inspirasi mulai masuk. Beberapa media lokal mulai perhatikan wawancara kecil di blog tentang startup indie. Tapi tekanan keluarga semakin berat. Ibu sakit karena gosip tetangga, bapak marah. Andi pulang lagi, duduk di teras rumah. Kamu harus pulang, nak. Di sini lebih aman. Andi geleng. Bu, ini hidupku. Aku bahagia dengan pilihan ini. Malam itu ia cerita semuanya ke Rian lewat video call. Rian datang ke Jakarta besoknya bawa makanan dan pelukan. Mereka jalan-jalan di Taman Suropati malam hari, tangan saling genggam pelan di bawah pohon. Kamu bukan sendirian lagi, bisik Rian. Andi merasa hatinya ringan. Proyek terus berkembang, ia rekrut 2 orang lagi, kantor kecil di rumah. Tapi keuangan masih goyah. Investor mundur setelah dengar rumor. Andi harus jual motor kesayangan untuk bayar tagihan. Di tengah itu ada momen kecil yang menghangatkan, seorang pengguna kirim pesan bahwa aplikasi menyelamatkan hidupnya dari depresi. Andi menangis bahagia. Rian selalu ada membantu desain ulang tampilan aplikasi. Persahabatan mereka tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam, penuh pengertian tanpa paksaan. Tapi pengkhianatan Budi belum selesai. Suatu hari, grup lama rilis aplikasi serupa, tiruan kasar dari satu hati. Andi marah, tapi ia pilih fokus pada versi asli. Mereka bisa tiru, tapi tak bisa tiru hati, katanya ke Rian. Perjuangan ini mengajarkan Andi tentang ketabahan. 6 bulan kemudian satu hati meledak. Unduhan mencapai 100.000, berita nasional mulai liput, startup indie Jakarta bantu anak muda temukan suara mereka. Andi duduk di kantor kecilnya yang kini lebih rapi, telepon tak berhenti berdering dari investor besar. Ia ingat hari diusir dulu dan tersenyum pahit. Grup lama Budi kini kesulitan, aplikasi tiruan mereka gagal dapat user. Budi kirim pesan minta maaf, tapi Andi tak balas langsung. Ia sibuk meeting dengan perusahaan besar yang ingin kerjasama. Rian di sisinya membantu presentasi. Kamu sudah jauh melangkah, kata Rian sambil pegang tangannya. Keluarga di Surabaya akhirnya lihat berita. Ibu telepon dengan suara bangga, anak ibu hebat. Bahkan bapak pelan-pelan menerima. Andi pulang kampung bawa oleh-oleh dan cerita sukses. Di teras rumah, bapak peluk ia pelan. Maya nak, bapak dulu tak mengerti. Momen itu menyembuhkan luka lama. Tapi sukses tak datang tanpa harga.
Andi harus kerja lebih keras, hampir tak punya waktu untuk Rian. Suatu malam mereka bertengkar kecil. Aku takut kamu lupa diri sendiri, kata Rian. Andi sadar ia harus seimbang. Ia ajak Rian liburan singkat ke Bali, pertama kalinya mereka pergi berdua. Di pantai Kuta, mereka jalan tangan bergandengan, angin laut menyapa. Andi cerita masa kecilnya, mimpi-mimpinya. Rian dengar dengan senyum. Kembali ke Jakarta, proyek semakin besar. Andi rekrut tim 10 orang, pindah ke kantor sungguhan. Grup lama Budi bahkan hubungi untuk kolaborasi, tapi Andi tolak halus. Aku sudah punya jalanku sendiri. Media wawancara Andi sebagai young entrepreneur inspiratif. Ia bicara tentang keberanian jadi diri sendiri tanpa sebut detail pribadi. Malam setelah wawancara besar, Andi dan Rian duduk di balkon apartemen baru, lihat kota Jakarta yang berkilau. Terima kasih sudah ada, bisik Andi. Rian cium keningnya pelan. Sukses ini bukan hanya uang, tapi juga penerimaan yang ia dapatkan pelan-pelan. Tahun pertama Satu Hati berjalan, Andi berdiri di panggung konferensi startup di Jakarta, ratusan orang bertepuk tangan. Ia cerita singkat tentang perjalanan dari diusir hingga berdiri di sini. Perbedaan bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, katanya, suara mantap. Di belakang panggung, Rian menunggu dengan senyum bangga. Grup lama Budi kini hanya kenangan, perusahaan mereka stagnan sementara Andi terus berkembang, bahkan ekspansi ke kota lain. Keluarga datang ke acara, ibu menangis haru, bapak angkat jempol. Andi rasakan damai yang lama hilang. Malam itu, di apartemen, Andi dan Rian duduk di sofa, cahaya lampu temaram. Kamu sudah sampai sini, kata Rian sambil peluk. Andi balas pelukan, ingat semua air mata, pengkhianatan dan perjuangan. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi ia sudah kuat. Proyek kini bantu ribuan anak muda di seluruh Indonesia merasa tak sendiri. Andi tutup mata, syukur dalam hati. Di pantai Bali lagi suatu akhir pekan, mereka berjalan kaki di pasir, ombak berbisik. Andi pegang tangan Rian erat. Kita lakukan ini bersama selamanya. Rian angguk. Hidup tak sempurna, tapi penuh harapan. Andi pandang langit malam, bintang-bintang berkedip seolah jawab pertanyaannya dalam hati. Apakah perbedaan selalu menghancurkan, atau justru menjadi kekuatan terbesar seseorang?